Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, ini saya barusan pindah WiFi. Mudah-mudahan ini signalnya lebih bagus. Karena tadi dibilang oleh eh, Pak Adi yang memonitor, kayaknya saya juga kena buffering juga. Ya, Mas Romi silakan kalau mau coba untuk masuk. Kalau masih kesulitan ya kita nanti tunda ke jam 8 malam barangkali. Nah, ini lebih bagus Mas Romi. Iya, Babi. Ya, Ya. ini sekarang udah lebih bagus nih. Justru nggak pakai WiFi ya. Oh gitu. Oke, siap. Oke. Berarti mending nggak pakai wifi ya? Oke. Iya, oke. Siap. Tambah wifi, Babi ya. Ya, ya saya sering juga begitu. WiFi-nya ngaco, jadi akhirnya malah Itu dia. pakai pakai pulsa deh. Iya, Baik ini Mas sama. Roni, kita Pakai pulsa mulai ya. juga. Oke, Ya, mulai, Babi. Bismillah. kita mulai. Ya, teman-teman, sore ini kita akan ngebahas tentang eh, bahwa bisnis ayam goreng juga butuh strategi. Nah, Mas Romi Ya, ini sudah mempraktekkan strategi dari mulai marketing, kemudian strategi branding, dan juga strategi selling. selling. Nah, ya kita bahas sama-sama. Silakan Mas Roni memperkenalkan diri, Siap, Babi. dan Oke. kemudian cerita sedikit. eh, Anda ini praktisi branding, tapi jualan ayam goreng ini ceritanya gimana? Silakan. Oke, Babi. Makasih banyak, Babi, untuk waktunya sore ini. Alhamdulillah sekarang bisa jelas banget suaranya Babi. Gambarnya juga jelas. Nama saya Romi, panggil Bang Jabran. Saya aktivis brand lokal dari Cilacap dan saya alumni dari Bisa Bikin Brand dari 2016. Jadi boleh dibilang saya ini adalah aktivis brand yang suka goreng. Yang suka goreng ya, Abi ya. Yang suka Ya, goreng. Goreng ayam, goreng konten juga, Abi. Nah, gitu maksudnya. Ya. gitu ya. Iya, saking seringnya goreng konten, akhirnya namanya ketemu jodoh ya, Pak Bi ya, jodoh gitu kan, cinta ya. Ya. Istri itu hobi banget sama yang namanya itu masak, bahkan dia itu punya sertifikasi chef gitu loh. Dan alhamdulillah Oh, seperti itu. mantap, Alhamdulillah mantap. mimpinya ini bisa berjalan dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu kita sampai saat ini. Salah satunya Pak Bi Hmm. di ilmu brandingnya, dan ada juga itu Mas Erik di Jawa Timur itu yang membantu di rasa dari ayamnya, sambelnya. Beliau praktisi di kuliner. Jadi banyak banget orang-orang yang membantu kita sampai dengan tahapan ini, sampai dengan saya sebagai aktivis brand saat ini di Jagoan Branding ikut goreng bersama istri di Ayam Seribu Rasa. Ayam Seribu Rasa boleh dibilang kita UKM yang serta-merta kita ngejalanin strategi selling, marketing, branding, Pak Bi. Jadi kita tahu branding itu kan untuk membuat sebuah persepsi. Bahwasanya persepsinya ayam itu, kita tahu lah ayam itu udah red ocean. Udah semua orang bisa bikin di rumah aja bisa. Betul Pak Bi ya? Nah itu. Ya, Nah, cuma uniknya itu di sini nih. Sebenarnya rahasianya di sini. Rahasianya itu ada di ketika teman-teman apabila sudah jadi alumni Bisa Bikin Brand, itu ada yang namanya DNA, ada yang namanya core value, ada yang namanya edit value. Ayam Seribu Rasa ini sebenarnya dia ini apa ya, wajahnya ayam. Cuma ketika teman-teman itu menyobeknya gitu ya, membukanya gini, itu sambel. Itu sambel. Ya, jadi rasanya itu bukan dari ayamnya tapi dari sambelnya yang 1000 rasa. Yang tiap berapa bulan kita keluarin aneka sambel Nusantara. Yang terakhir kita keluarin itu sambal matah cacak Bali. Sambal Bali kita hmm. terakhir keluarin.
Dan kita besok akan keluarin itu sambal roa. Seperti itu Pak Bi. Jadi Ya, ya. brandingnya kita di persepsi adalah di rasa di sambal, yang mana kita membuai itu dengan market yang luas itu ayam. Jadi ayam itu sebagian orang makan tuh kayak orang Indonesia tuh kalau nggak makan pakai nasi itu kayak nggak ngerasa makan. Ayam pun saat itu juga sama. Hampir tiap hari itu konsumsi itu ayam. Nah, cuman kita buai persepsikan 1000 rasa itu di sambelnya. Jadi kita mindsetin 1000 rasa itu di persepsi orang adalah sambel itu Pak Bi. Yang aneka rasa tiap bulan kita keluarin. Ya, kalau istilahnya itu market kategorinya memang nasi dan ayam goreng, Betul, market betul. kategorinya. Betul Pak Bi. Uh, Karena kategorinya itu umum, jadi sifatnya generik. Dan kalau namanya generik itu ya pasti sudah red ocean kan gitu ya. Nah, Betul Pak Bi. oleh karena itu kemudian dikasih atribut yang. Nah ini atributnya yang ada sambalnya dan sambalnya yang istimewa. Nah, jadi rasa dibangun bukan hanya oleh ayam, tapi juga kombinasi dengan sambal. Nah, ini strategi branding yang dilakukan oleh Mas Romi, bahwa yang ditawarkan, Pak Bi bilang itu Pak Bi ya, lost leader ya Pak Bi ya, lost leadernya sambal ya Pak Bi ya. Betul, jadi sambal itu menjadi penawaran utama dari ayam 1000 rasa. Nah, ini suatu strategi yang menurut saya tepat karena semua orang udah bisa bikin ayam goreng tepung, bahkan di rumah bisa bikin, tapi tidak semua orang bisa bikin sambal enak. Nah, ini di sini letaknya. Ya. Nah, lucunya itu kalau misalnya konsep bisnisnya ini atau produk konsep ini diikuti oleh yang lain, tetap sambalnya nggak akan sama. Itu hebatnya di situ. Nah, itu Pak Bi, sekalipun bisa goreng, bisa bakar, sambal itu benar-benar ketika dia kecampur ke aduk itu berapa gramasinya itu nggak ketahuan Pak Bi. Gitu ya? Mau berapa, cabenya mau berapa, udah kecampur udah nggak bisa Pak Bi. Ya, gelap ya, itu udah gelap. Gelap udah Pak Bi. Gelap Pak Bi. Nah, itu dia Pak Bi. Nah, jujur aja, saya jujur ya Pak Bi ya, ini dari Pak Bi. Pak Bi yang kasih namanya ayam 1000 rasa. Dan Pak Bi juga ini yang ngarahin bahkan bahwasanya untuk sambal ini udah jadi cita rasa masyarakat Indonesia. Bahkan anak saya aja SD kelas 3 udah makan sambal. SD kelas 3 Pak Bi, sudah makan sambal. Iya, iya. Ya Pak Bi ya. Nah. Jadi sebetulnya sambal ini saya temukan nggak sengaja, yaitu pada waktu saya bersama Bu Eva mendesain Indomie Rasa Nusantara itu, nomor satu yang kita temukan adalah soto, gitu. Jadi waktu itu targetnya adalah gimana ya Pak Pi caranya untuk membuat Indomie, ingat Indonesia. Nah kalau ingat Indonesia, saya bilang begini, Bu, kalau soto itu masih ada beberapa daerah yang tidak punya, gitu. Tapi kalau sambal, itu semua daerah di Indonesia itu punya. Jadi kalau Indomie sudah pakai bumbu sambal, itu sudah mulai ingat Indonesia. Nah, itu sebetulnya riset yang kita lakukan tahun berapa ya, 2000-an kira-kira. Nah, sekarang ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UKM bahwa sambal itu bisa dijadikan sebuah core value bahkan ya. Nah, ini seperti kita ketahui bersama bahwa UKM ini kan sebetulnya pewaris tunggal dari kearifan lokal nih. Nah kalau kita bicara sambal, maka kearifan lokalnya itu ratusan ribu mungkin ya. Setiap bergeser
Iya, Pak. 1 kilometer sambelnya beda. Nah, ini mewarisi dari kearifan lokal yang mana nih Mas? Kayaknya Anda harus meng-hire ribuan orang gitu tuh bikin sambel. Oke, Pak Bi. Oke ya, Pak Bi ya. Jadi kita khusus itu ada untuk R&D untuk sambal, Pak Bi. Mau nggak mau, karena ini sudah menjadi DNA-nya sambal, mau nggak mau kita terus sebenarnya kita berupaya loh. Tiap minggu itu kita bikin sambal Nusantara, Pak Bi. Dabu-dabu, ini kemarin kita baru bikin dabu-dabu. Mau nggak mau, kita akan nanti launching sambal dabu-dabu, Pak. Iya, iya. Mau nggak mau sebenarnya hampir tiap minggu kita R&D terus untuk sambal Nusantara, Pak Bi. Karena mau nggak mau kita mau hadirin 1000 rasa itu lewat sambal. Iya, iya. Lewat sambalnya. Itu. Bangun persepsi Oke. brandnya itu di situ, Pak Bi. Iya, iya. Keren. Ya, jadi 1000 rasa itu ada gimmick ya, bahwa ini ayamnya yang 1000 rasa, apa karena dikasih sambal 1000 rasa, jadi 1000 rasa. Ya. Kalau orang Cilacap tuh namanya serekalan gitu. Ya, oke. Jadi oke, itu tentang anunya, tentang sebetulnya yang kita ya. Ya, ini Anda mengalami gangguan suara juga, ya. Oke, gimana Mas? Ya. Oke, aman ya Pak Bi ya? Oke. Jadi di sisi marketing, di mana kita memperbesar volume orang untuk mengetahui ayam 1000 rasa, itu kita banyak ngelakuin seperti yang Pak Bi kasih tahu itu di terakhir kali ikut kelas Pak Bi Riset, itu yang hashtag MO itu loh Pak Bi. Orkestra mobilisasi. Nah, di orkestra mobilisasi ini saya banyak bikin semacam demo gitu Pak Bi. Demo dalam artian tuntut rasa baru gitu Pak Bi. Jadi saya ngundang orang-orang masing-masing, mereka berdemo Pak Bi. Berdemo tuntut sambal baru gitu Pak Bi. Tuntut sambal baru. Nah, otomatis kan ini sebuah marketing yang digunakan oleh satu persatu mereka semua. Jadi si pendemo itu nge-live semua Pak Bi. Wah, tuntut rasa baru ayam 1000 rasa gitu Pak Bi. Seolah-olah kayak orang nuntut loh Pak Bi, pakai ikat kepala gitu, pakai tulisan gitu Pak Bi. Tuntut gitu. Nah, itu saya dapat dari Pak Bi. Saya dapat dari Pak Bi. Gitu. Kan. Bahwasanya kita harus datengin masa, bikin dia gerumun, bikin dia event. Dan itu bisa offline dan online. Offline-nya dapat ketika orang lewat di jalan, itu apa sih? Ada demo apa ya? Itu ada demo apa ya? Nah, jadi orang itu pun penasaran yang lewat. Nah, di sisi online ya, mereka tadi yang demo, mereka kan nge-share ya apa itu namanya live-nya kan. Nah, itu. Jadi saya gunain marketing itu juga, Pak Bi. Siap. Pak Bi. Untuk datangin masa. Dan ya, itu ada juga Pak B, marketing yang saya gunain yang sifatnya lebih dekat, lebih intens. Dalam artian saya nggak jadi saya kan punya data konsumen yang saya dapat ketika saya suka menggratiskan Pak B. Saya suka ngasih giveaway, kuis giveaway di IG. Nah hasilnya saya dapat data konsumen, dapat WA-nya mereka. Nah, WA-nya mereka itu tiap hari itu kita japri. Minimal 50 data konsumen. Kita japri selamat siang, selamat sore Kak, mau mendekati buka puasa. Kita sebut nama Pak Bi, sebut nama. Jadi misalnya dari jam 3, 2 jam lah Pak Bi, 2 jam lah. Misalkan Kak Andi gitu.
siang sore Kak Andi mau buka puasa Kak Andi gitu kan ya. Jangan lupa kita mau ngasih ada paket berkat. Berkat itu paket berkat Ramadan, beli lauk 5 ada potongan sekian. Nah, itu Pak Bi. Kita intens ke situ Pak Bi. 50 dana konsumen. Itu salah satu marketingnya. Kalau di selling, ya otomatis ketika bikin promo diskon kayak kemarin Hari Kuliner Nasional. Kemarin nih Pak Bi. Hari kemarin ini diskon 55% 2 jam. Diskon 55% 2 jam. Itu 2 jam aja tapi Pak Bi. 2 jam aja. Nah, itu. Kemarin Pak Bi, kemarin sore. Nah, jadi itu kita upayain Pak Bi, biarpun kita UKM, kita belajar branding, selling, marketing. Mantap. Iya. Ya, tentang tadi komunikasi yang Anda lakukan itu, Anda melakukan list building melalui WA dengan memberikan gratis, kemudian Anda sapa mereka satu persatu, bahkan dengan nama, itu sudah masuk ke marketing 4.0. Jadi ini yang belum saya ajari, tapi Anda sudah praktekkan ya. Tapi bisa nangkep Pak Bi, nangkep dari intisari publikasi ketika receive. Tapi kan ketika receive Pak Bi selalu bilang hashtag mobilisasi itu Pak Bi. Itu kan Pak Bi selalu pesan seperti itu. Ya, mobilisasi memang bagian dari marketing 4.0 sih. Jadi betul, sebagian memang sudah saya buat di workshop. Jadi untuk teman-teman alumni pasti yang cerdas itu pasti nangkep. Tapi kalau untuk yang belum pernah ikut, ya memang harus ikut ya, harus ikut workshopnya. Tapi ya sekarang ini workshopnya online ya. Kalau tadinya kan offline, kita bisa ketemu, bisa salaman, bisa cium tangan gitu ya, bisa cipika-cipiki. Sekarang ini nggak bisa. Jadi ya yang saya lakukan, saya menyelenggarakan workshop online yang menjelaskan tentang marketing 1.0 itu konsekuensinya adalah branding 1.0. Nah, itu apa sih? Gitu. Kemudian marketing 2.0 itu menghasilkan branding 2.0. Nah, ini apa sih? Jadi ini saling bersanding sampai marketing 4.0. Nah ini yang dilakukan Romi ini agak lompat-lompat sebetulnya. Ya. Jadi kalau lompat-lompat, jadi sebagian sudah menggunakan marketing 4.0, tapi brandingnya masih 2.0. Jadi ya nggak apa-apa juga, karena itu kan proses ya. Di dalam ilmu marketing dan branding ini nggak ada kata salah, nggak ada kata benar ya. Yang ada cuman kata benar dan belum benar gitu aja. Sama berani praktek, Babi. Ya, betul. Dan eksekusi, Babi. Nah, di situ saya ngaku kalah sama teman-teman. Saya ini sudah bikin brand besar-besar buat orang lain, tapi saya sendiri nggak berani bikin produk sendiri. Gitu. Ya, jadi karena kalian saya itu emang ngebesarin orang lain, bukan membesarkan diri sendiri. Ya, Babi. Jadi ingat, Babi, yang tentang apa? Apa bisa bilang Sherpa? Ya, Sherpa. Ya, Babi itu Sherpa. Babi bilang. Ya, menuntun orang lain ke puncak gunung, tapi dia sendiri berkali-kali ke puncak, tapi nggak pengen melakukannya sendiri. Lalu hanya mengantar saja. Oke, pertanyaan saya berikutnya adalah dengan kondisi PSBB dan COVID-19 ini, tentunya kan orang sudah tidak bisa traffic, tidak bisa datang lagi ke restoran Anda. Nah, ini apa yang Anda lakukan untuk tetap mempertahankan omset dan penjualan? Silakan. Oke, Babe. Saya juga banyak nanya itu ke Mas Aldi Seblak Asgar, itu Pak Bi ya. Dan saya juga kemarin dikirimin produk frozennya Pak Bi. Nah, sama ayam seribu rasa pun sama Pak Bi. Lakuin ini Pak Bi.
Ngelakuin ini salah satunya juga. Jadi kita ngelakuin pivot juga yang mudah-mudahan membawa keberkahan ya Pak Bi ya. Ya. Oke, di salah satunya itu di ayam frozennya ada goreng, ada bakar. Saya juga punya ini. Juga, oh iya. Kok langsung nyampe Pak Bi? Kok langsung nyampe? Iya. Baru saya kasih. Udah. Baru saya kasih. Udah. Langsung nyampe. Iya, makasih. Wah, ajaib. Coba Pak Bi kasih ke saya lagi. Nah, tuh kan? Tuh, udah di sini lagi tuh. Ini udah di sini lagi nih. Iya. Saya kasih ke Pak Bi lagi ya. Nyoh. Ya. Oke. Oke. Dan kita pun juga keluar ini Pak Bi. Oke, Pak Bi. Siap. Apa itu gelap? Mundur dikit, gelap nggak dapat lampu. Iya. Oh, sorry. Jadi kita terangin Pak Bi. Nah, ini Pak Bi. Oke. Nah, itu Pak Bi. Ya. Jadi saya bikin ini sebagai jodohnya lauk Pak Bi. Ini jodohnya lauk Pak Bi. Jadi karena di era COVID sekarang ini kita pasti akan mengalami penurunan Pak Bi daya beli. Daya beli turun Pak Bi. Akuin aja. Jadi orang makan telur aja sudah sangat bersyukur. Nasi telur aja udah hidup. Itu Pak Bi. Nah, ini salah satu penyambung rasa Pak Bi. Biar 1000 rasa tetap biarpun kita miskin di kondisi daya beli gitu, tapi rasa jangan miskin, rasa harus tetap kaya. Makanya telur, tapi jodohnya lauk tetap 1000 rasa, jodohnya lauk tetap. Itu Babi. Jadi salah satunya ngeluarin biarpun miskin di lauknya, tapi harus kaya di rasanya, ya nggak Babi? Kaya di rasanya. Jadi saya ngelakuin itu juga Pak Bi, tadi pivot, semoga mendapatkan pivot yang membawa keberkahan juga, gitu Pak Bi, melalui produk frozen dan produk jodohnya lauk tadi Pak Bi. Ya. Dan satu hal kita juga ngelakuin delivery Pak Bi, gratis Pak Bi, delivery gratis Pak Bi. Sahur pun dilakuin Pak Bi, sahur, kita buka di sahur Pak Bi. Kita buka dari jam 2 sampai dengan jam imsak. Jam 2 pagi sampai jam imsak. Dan banyak Babi, animonya banyak Babi, animonya banyak. Jadi tukang masaknya itu bobok di warung Babi. Tukang masaknya bobok di warung. Tukang masaknya bobok di warung Babi. Iya Babi, ya. Karena yang lain pada tutup Babi, yang lain pada tutup. Nah di saat yang lain tutup, saya ngambil di segmen ini Babi. Ya betul. Di segmen ini Babi. Itu Pak Bi. Biar ketika sahur siapa yang buka ya? Oh, 1000 rasa yang buka. Nah, jadi lebih gampang ingetnya Pak Bi. Branding juga gampang Pak Bi. Di saat sahur tinggal GoFood maupun delivery order ayam 1000 rasa yang jual. Yang lainnya tutup. Betul. Itu yang pernah saya lakukan juga pada waktu menangani McD tahun 97 ya. Itu salah satunya saya minta buka 24 jam. Hanya di cabang Sarina. Tapi kesannya tuh semua McD buka 24 jam. Terus apakah 24 jam itu mendatangkan pembeli banyak? Enggak juga gitu. Tapi yang penting di sini sudah masuk. Ya, persepsinya Babi. Dan hasilnya Babi, ketika sahur itu kan kita kan sahur itu ada yang beli Babi, ada yang beli. Nah, di jam sebelum buka sudah ada yang beli Pak Bi, sudah ada yang delivery order. Di jam, jadi buat orang yang nggak puasa, yang non Muslim itu banyak nyari ke ayam 1000 rasa, karena merasa ayam 1000 rasa itu buka terus, serasa 24 jam. Itu Pak Bi. Keren. Ya, tadi saya dilaporin Pak Bi. Saya tadi dilaporin, tadi jam 1 siang 23 dus ada orderan. Delivery order tadi jam 1 siang 23 dus. Iya. Kan jam orang nggak puasa Pak Bi. Jam orang ibaratnya yang beli non muslim ya, otomatis ya. Mungkin puasanya malam, Mas. Puasa malam. Puasa malam. Iya Pak Bi, bener Pak Bi.
Ya, ya, Gitu, Pabi. ya. Jadi di era saat ini kita tetap kibarin bendera kita, Pabi. Kita tetap kibarin bendera Ya. kita tetap tegar, tetap semangat gitu, Pabi ya. Ada penurunan daya beli, ada, cuman ya kita harus terus berupaya, Pabi. Terus berupaya. Ya, ya, ya. Terus berupaya. Baik. Jadi alhamdulillah apa namanya, Anda sudah menemukan jalan sendiri saat COVID ini, yaitu mengubah traffic datang ke restoran, dine in Ya. menjadi delivery ya. Betul. Dan Order. delivery order. Nah, karena Cilacap itu nggak jauh-jauh ya jaraknya, Ya, jadi dekat. dekat-dekat sehingga tidak ada masalah, tidak ada perubahan rasa dengan adanya holding time-nya itu. Jadi kalau dimakan di rumah masih seenak makan di restoran. Nah, ini untungnya kalau di kota kecil ya. Kalau di kota besar kayak Jakarta itu delivery-nya 1 jam itu Aduh. ayamnya sudah nggak mekar lagi udah. Ya, Saya punya bagus teman, bagus. Babi, namanya Kak Uwi. Kak Uwi namanya Kak Uwi. Dia owner Bostik. Dia punya brand kuliner namanya Bostik. Dia itu Hmm. kemarin japri, Rom, aku tuh kesemsem banget ayam bakarmu. Terus aku tuh wah aku tuh beli. Nah, kebetulan dia Nasrani, Pak Bi. Dia Nasrani. Nah, dia beli siang bolong. Dia beli siang bolong. Siang bolong terus dia laporan gitu. Rom, ini ayamnya masih panas katanya gitu. Ayamnya masih panas, tapi masih panas. Nah, berarti kan kata Pak Bi benar. Dalam artian karena Cilacap itu range-nya masih lingkupnya masih kecil, jadi delivery produknya masih tersaji baik, masih terasa di dine-in restoran, Pak Bi. Iya. Ya. Anda punya ini ayam bakar atau ayam goreng sih sebenarnya? Kalau yang paling kita utamain adalah bakar, Pak Bi. Kita bakar. Yang paling utama kita bakar. Iya. Ya. Tapi tetap ada layer keduanya itu goreng. Ya. Ya. Itu cara menghindari persaingan langsung dengan ayam geprek yang lain ya. Jadi dibikin Betul, Pak Bi, bakar. bener banget. Ya. Karena saya lihat persaingan di Cilacap dibakar masih ya sedikit, Pak Bi, ketimbang Ya. geprek. Ya. Geprek. Dan bakar itu problemnya cuma di serving time-nya. Jadi kalau ayam goreng itu 10 menit sudah nyampe atau 5 menit sudah nyampe. Tapi kalau bakar itu bisa 30 menit baru matang. Nah, itu bisa disiasati itu, belajar sama Bu Yuyun. Jadi Iya, Pak Bi. sebelumnya sudah Benar. di-pre-cook dulu, ya, di-pre-cook dulu, baru kemudian dibakar. Nah, Yes, itu bisa betul, 10 Pak Bi. menit matang. Ya, jadi bagus lah, udah. Menurut saya udah bagus. Ini Alhamdulillah. silakan teman-teman yang mau nanya tentang perayaman dan persambelan, silakan nanya, nanti dijawab langsung oleh Mas Romi. Saya kasih komen sedikit-sedikit.